Hampir 3 pekan sudah pelaku penculikan terhadap bocah perempuan berinisial MA di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat tak kunjung tertangkap. Penyelidikan panjang dengan melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti ternyata belum juga mampu mendeteksi keberadaan pelaku dan korban. Meski begitu, polisi telah menemukan gerobak milik pelaku yang biasa digunakan untuk mengumpulkan barang bekas. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut gerobak ditemukan di Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat. Rupanya, gerobak tersebut telah dijual pelaku seharga Rp400.000 kepada seseorang dengan dalih pelaku butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Tim berhasil yang pertama menemukan gerobak yang biasa digunakan oleh terduga pelaku dalam kesehariannya mengumpulkan barang-barang bekas. Dari keterangan tersebut ataupun dari temuan tersebut ternyata bahwa pelaku pada tanggal 7 Desember pagi hari menjual gerobak tersebut kepada seseorang di wilayah Pasar Poncol. 3 pekan sudah Malika Anastasia, bocah perempuan berusia 6 tahun hilang diculik. 2 hari sejak hilangnya Malika, orang tua Malika melaporkannya ke pihak kepolisian. Rekam jejak Malika terakhir kali terekam kamera CCTV. Saat itu Malika naik bajai bersama seorang pemulung. Meski begitu, pihak kepolisian mengaku belum menemukan titik terang atas hilangnya putri dari pasangan Oni dan Tunggal itu. Padahal Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Sawah Besar telah membentuk tim gabungan khusus untuk memburu pelaku penculikan Malika Anastasia. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan pemirsa pernyataan ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pada hari H, pada hari penculikan itu terjadi Rabu 7 Desember, tepatnya pagi hari sebelum terduga pelaku ini kemudian membawa Malika Anastasia ini pergi meninggalkan rumahnya yang sampai saat ini juga belum pulang. Ini terduga pelaku sempat menjual gerobaknya di Pasar Poncol dengan harga Rp400.000. Kita juga akan lihat. Nah, ini adalah kronologinya penculikan pada saat itu Rabu 7 Desember. Jadi penculikan ini pada pukul 10 pagi terekam kamera bahwa pelaku atau terduga pelaku mengajak Malika Anastasia ini menaiki bajai, kemudian turunnya di pasar atau di stasiun kota maksud saya. Kemudian juga dari keterangan pihak kepolisian pada pagi harinya sebelum datang ke rumah dari Malika, sebelum mengambil Malika ini, terduga pelaku sudah menjual gerobaknya kepada seorang pengepul di Pasar Poncol. Berdasarkan keterangan yang disampaikan juga oleh rekan-rekan sesama pemulung yang juga berada di wilayah Jakarta Pusat, tempat ngeposnya begitu bisa dibilang terduga pelaku ini memang kondisi ataupun ciri-ciri gerobak yang digunakan oleh terduga pelaku disebut tidak biasa, disebut berbeda dengan gerobak yang biasa digunakan oleh para pemulung yang beroperasi di wilayah Jakarta Pusat. Dan diduga berdasarkan keterangan juga oleh para pemulungnya di Jakarta Pusat, gerobak-gerobak dengan tipe seperti itu, yaitu apa yang membedakan? Ada model untuk mengayuhnya, seperti sepeda kayuhnya. Nah, biasanya gerobak-gerobak seperti itu dipakai atau digunakan oleh para pemulung yang beroperasi di wilayah sekitar Jakarta Barat. Apakah kemudian penemuan dari gerobak ini bisa mengarahkan pihak kepolisian untuk menemukan di mana pelaku dan juga di mana Malika yang saat ini masih terus dicari? Orang tuanya masih terus menangisinya hingga saat ini. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Komisioner KPAI Bapak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya kepada kita melalui daring penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak.
Putri, selamat malam warahmatullahi. Baik, Pak Arianto, dengan penemuan seperti ini, apalagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian? Karena terus terang kami masyarakat ini menanti-nanti, jadi bukan hanya orang tua Malika. Kesulitan seperti apa yang dihadapi oleh petugas kepolisian, Pak Arianto? Pak Arianto bisa berbagi dari pengalamannya. Dan juga informasi yang kami dapatkan, salah satu kendala yang dimiliki polisi adalah memang bahwa dari CCTV yang merekam terduga pelaku ini tidak mendapatkan atau tidak merekam wajahnya. Nah, bagaimana kemudian bisa mengatasi hal ini? Pak Arianto, silakan. Ya, memang itulah salah satu kunci ya, sulitnya untuk melacak kasus ini. Kasus penculikan ini memang sangat jarang ya, tetapi sangat merasakan sekali. Dan biasanya keberhasilannya itu nomor satu itu yang paling atas adalah faktor luck, keberuntungan daripada penyidik. Yang nomor dua itu bisa terlacak apabila jejak-jejak itu bisa ada. Misal yang paling mudah itu sebenarnya kalau face ya rekaman wajah itu, karena sekarang kita sudah ada alat untuk merekam itu dikaitkan dengan nomor kependudukan sehingga kita bisa. Nah, ini sekarang sayangnya itu satu-satunya andalan kita untuk melacak itu sudah nggak ada sehingga kita kesulitan. Ya, kemudian saksi-saksi yang berkaitan dengan pelaku itu pun tidak banyak memberikan informasi ya. Misalkan di kelompoknya para pemulung itu sendiri belum bisa memberikan ciri-ciri ke orangnya seperti apa dan apakah dia sudah lama di situ dan kemudian apakah aneh atau dan sebagainya, sehingga polisi bisa kalau tahu ciri-cirinya biasanya dia bisa menggambar wajah kan. Itu meskipun tidak ada rekamannya, tetapi bisa dengan melukis wajah itu bisa dicarikan nanti untuk semacam wanted gitu ya. Nah, sayangnya itu sampai sekarang kelihatannya kan polisi tidak mendapatkan itu sehingga tidak mendapatkan kunci untuk melanjutkan pelacakan itu. Nah, ini sekarang tinggal kita menumbuhkan pada keuletan daripada penyidiknya. Pengalaman saya dulu juga gitu, itu saya pernah waktu saya dinas di Polres itu ya. Sudah kita sudah putus asa itu nggak tahunya, tapi setelah kemudian saya datang ke TKP dengan sedikit tanya saksi itu, saya hubungkan ke sana sini, akhirnya dengan nekat gitu ya saya melacak ke satu kota yang sama sekali saya belum pernah ke situ, tapi akhirnya ada itu bisa saksi itu terhubung dengan orang itu sehingga walaupun saya tidak tahu alamatnya saya bisa nyari orang gitu. Jadi ini sekarang tinggal pada keuletan penyidik. Karena kalau kita mengharapkan keterangan dari saksi yang sebetulnya itu yang sangat menolong adalah para saksi. Betul. Sekarang sudah terputus kan sekarang ini karena ciri-ciri pelakunya tidak ada. Kemudian ya paling pol kita bisa mencari ciri-ciri anak itu kemudian dikirimkan kemana-mana sehingga publik juga ikut membantu apabila melihat itu. Tapi sayangnya kalau di Indonesia ya saya lihat kelihatannya masih kebiasaan untuk ikut membantu kayak gitu tuh kelihatannya saya belum pernah melihat gitu ya. Saya pernah dulu di New Zealand itu ya, orang penculikan kayak gini ini kemudian gambarnya ditayangkan di mana-mana, publik yang ikut membantu itu melihat ini sehingga polisi merasa terbantu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya yang budaya seperti itu mungkin belum ada gitu. Jadi ini sekarang ya tinggal itu tadi, keuletan penyidik dan para faktor lucknya apakah ada apa tidak. Itu kira-kira pendapat saya gitu. Pak Arianto, bagaimana dengan keterangan yang bisa diberikan oleh orang tua korban ini, orang tua Malika, Pak? Karena orang tuanya juga pernah bertemu dengan pelaku sehingga kemudian bisa memberikan gambaran ciri-ciri fisik seperti apa pelaku ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau harusnya ya kalau itu rekaman kan tidak ada ya gitu ya. Biasanya polisi melangkahnya kepada melukis wajah begini sehingga yang mirip, nah itu kemudian dipakai untuk bahas dasar untuk pencarian orang kira-kira ini gitu. Saya nggak tahu, saya selama ini mengikuti ini kok nggak disebutkan itu ya ya model cara-cara manual sebetulnya itu ya. Kalau dulu itu waktu itu zaman saya belum ada rekaman itu ya itu mengandalkannya pada ciri-ciri wajah dan itu banyak sekali menolong itu. Saya belum tahu ini apakah polisi menggunakan itu, apakah
Karena setahu saya ahli yang seperti itu dulu di Mabes itu ada Pak Wir namanya, itu sudah pensiun, dan saya nggak pernah dengar lagi ada ahli-ahli pelukis wajah itu yang untuk melacak orang-orang yang jadi di DPO polisi ini sekarang. Baik. Pak Jasra Putra, bagaimana kemudian di KPAI? Apakah sudah mendapatkan laporan atau setidaknya berkoordinasi dengan kepolisian atau bagaimana Pak langkahnya? Iya, pertama tentu kita sangat prihatin ya, sudah 3 minggu belum terungkap oleh kepolisian gitu ya. Kasus terbaru sebetulnya di Depok pernah juga pencurian gitu ya, pencurian anak, tapi 3 atau 4 hari itu sudah ditemukan gitu ya. Nah, kita berharap Ananda Malika ini jangan sampai berganti tahun baru ketemu gitu. Kita nggak tahu seperti apa situasinya. Apakah dia masih sehat atau bagaimana, karena kan kalau memang itu adalah penjahat anak gitu ya. Nah, kita kemungkinan itu kan harus dihitung. Nah, semakin cepat potensi seluruh kekuatan kepolisian dikerahkan itu saya kira akan bisa didapatkan, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kita terus berkoordinasi tentu dengan kepolisian gitu ya, agar ada upaya langkah-langkah terus diperluas pencariannya gitu ya. Karena dari rangkaian puzzle itu kan udah kelihatan ada bajainya, ada gerobaknya gitu, ada saksi-saksi yang saya kira kalau sketsanya sudah didapatkan itu kan bisa diperluas gitu. Iya. Nah, apalagi yang terbaru ada pembeli gerobak itu Pak, yang mungkin juga karena interaksi bisa mengetahui, bisa memberikan informasi ciri-ciri fisik. Dan kalau kita lihat orang diduga pelaku ini kan tidak sekali datang ke tempat warung orang tua itu gitu ya. Betul. Berkali-kali gitu ya. Berarti dia mungkin saja mempelajari gitu ya bagaimana kebiasaan orang tua gitu ya. Sehingga dia katakanlah sudah 3 minggu polisi belum bisa menemukan anak ini gitu ya. Nah, saya kira ini agak berbeda dengan penculikan anak-anak lainnya gitu ya. Nah, ini harus kemungkinan itu harus kita hitung. Bagi kita tentu bagaimana secepatnya menemukan anak ini dengan selamat, sehingga harapan orang tua gitu ya yang sudah menyebar foto kemana-mana untuk anaknya, saya kira ini sesuatu yang harus kita jawab gitu Mbak Putri gitu. Betul, ini berbeda dibandingkan penculikan biasanya, sehingga kemungkinan juga apa yang terjadi dengan Malika juga mungkin berbeda dengan kemungkinan penculikan biasanya. Tapi mungkin nanti Pak Jasra Putra bisa berikan informasi lebih lanjut, pandangan lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga apa harusnya upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian selain kegigihan dari pihak penyidik seperti dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Nanti kita akan bahas lagi, tapi setelah kami jeda kami segera kembali.